Selamat pagi anak-anakku semua kelas 12 IPS. Kita lanjutkan materinya untuk kegiatan pembelajaran 3, pemanfaatan sistem informasi geografis untuk pengembangan potensi wilayah. Tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan mampu menganalisis pemanfaatan sistem informasi geografis untuk perencanaan pembangunan di berbagai bidang dengan cermat. Uraian singkat materi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat sangat membantu manusia dalam membantu menjalankan hidupnya. SIG dalam geografi sangat membantu menganalisis data-data geografi. Data yang dimaksudkan adalah data spasial atau data keruangan ya. SIG membantu dalam memperoleh, menyimpan, menganalisa, dan mengelola data yang terkait dengan atribut yang mana secara spasial. Atribut itu keterangan ya, penjelasan. Dalam hal analisis menggunakan sistem informasi geografis dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya klasifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. Analisis klasifikasi yaitu suatu proses pengelompokan data keruangan atau spasial menjadi data keruangan yang berarti. Contohnya adalah mengklasifikasi pola tata guna lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, atau hutan berdasarkan analisis data kemiringan atau ketinggian. Yang kedua, overlay, analisis overlay. Nah, apa itu overlay? Proses untuk menganalisis dan mengintegrasikan atau tumpang tindih atau tumpang susun ya, dua atau lebih data keruangan yang berbeda. Contohnya adalah menganalisis daerah rawan erosi dengan menggabungkan data ketinggian, jenis tanah, dan kadar air. Nah, ini adalah proses overlay atau tumpang susun. Ini ada beberapa peta ya yang disusun atas bawah untuk menghasilkan peta baru. Kemudian yang ketiga, analisis networking. Proses ini berupa analisis yang bertitik tolak pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung. Analisis ini seringkali dipakai dalam berbagai bidang, misalnya sistem jaringan telepon, kabel listrik, pipa minyak atau gas, pipa air minum, atau saluran pembuangan atau irigasi ya. Kemudian yang keempat, analisis buffering. Nah, analisis ini menghasilkan sebuah penyangga yang bisa berbentuk lingkaran atau poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusat, sehingga kita bisa mengetahui berapa parameter objek dan luas wilayahnya. Buffering misalnya dapat digunakan untuk menentukan jalur hijau kota, menggambarkan zona ekonomi eksklusif suatu negara, mengetahui luas daerah, tumpahan minyak di laut, atau untuk menentukan lokasi pasar. Kemudian yang ketiga adalah 3 dimensi. Analisis ini sering digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data keruangan divisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi, menyerupai bentuk yang sebenarnya. Penerapannya bisa digunakan misalnya untuk menganalisis daerah yang rawan terkena aliran lava jika gunung api akan meletus. Nah, baiklah, kemampuan SIG dalam mengelola data spasial dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, antara lain 1. SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Kemudian 2. SIG untuk perencanaan pembangunan. Ketiga, SIG untuk perencanaan ruang.
Keempat, SIG untuk pariwisata. Kelima, SIG untuk perencanaan transportasi. 6, SIG untuk sosial budaya. 7, SIG untuk mitigasi bencana. Nah, jadi ada 7 ya. Ada 7 untuk kegiatan pembelajaran 3. Ada 7 poin. Nah, sekarang yang untuk pembelajaran keempat atau yang terakhir, yaitu menganalisis pemanfaatan SIG dalam bidang kesehatan. Nah, ini pengertian kesehatan lingkungan, pengaruh lingkungan terhadap kesehatan, dan yang ketiga adalah pemanfaatan SIG untuk kajian kesehatan lingkungan. Nah, ini nih satu kelompok saja cukup. Jadi yang pembelajaran 3 itu 7 kelompok, sedangkan yang untuk pemanfaatan SIG untuk kesehatan lingkungan itu 1 kelompok. Jadi semua jumlahnya ada 8 kelompok. Silakan presentasikan 8 kelompok. Jika kalian berjumlah 36 dibagi 8, jadi satu kelompoknya itu 4 orang dan ada yang 5 orang ya, 4 orang dan ada yang 5 orang. Jadi kelompok 1 itu nomor urut absen 1 sampai 4, jadi intervalnya 4 ya. Silahkan kalian hitung sendiri. Yang termasuk kelompok 1 berarti nomor absen 1 sampai 4. Kelompok 2 nomor absen 5 sampai 8 dan seterusnya. Nah, baik, untuk hari ini kita lanjutkan. Semoga kalian bisa lebih memahami. Minggu depan kita ulangan. Selamat belajar.